Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para tolabah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maha Santri Persada, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam mata kuliah tafsir ayatil ahkam ya, dan ini merupakan pertemuan pertama kita semua. Meskipun dengan banyak keterbatasan, salah satunya tentu saja adalah tidak bisanya kita bertemu, berkumpul, bermuajahah secara fisik, saling bertatap muka. Tetapi alhamdulillah perkuliahan kita, penyampaian materi ini masih dapat dilakukan dengan berbagai wasilah. Jadi berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh pengurus Persada. Tentunya ini merupakan sebuah kesyukuran tersendiri ya. Oke, insyaallah pada pertemuan pertama ini saya atau kita akan bersama-sama mencoba untuk menyelami permukaannya terlebih dahulu, atau berada pada muqaddimah ya. Kita membahas muqaddimah dari tafsir ayatil ahkam itu sendiri. Ini penting karena muqaddimah itu sifatnya pengantar, agar nanti waktu masuk materi kita sudah punya bekal atau punya wawasan terkait apa itu tafsir ayatil ahkam, kenapa itu penting untuk dipelajari, dan apa saja ruang lingkupnya, seperti itu. Nah, di pertemuan pertama ini kita memulai dari awal sekali. Tidak apa-apa ya, kita memulai dari awal sekali, yaitu saya mencoba untuk memberikan sedikit wawasan pengetahuan secara sederhana mengenai makna tafsir itu sendiri, lalu bagaimana perkembangan tafsir secara tarikhi, secara historis, lalu dari perkembangan tafsir itulah kenapa kemudian muncul satu percabangan tafsir, yaitu tafsir ayatil ahkam, atau secara sederhana bisa kita artikan sebagai penafsiran yang tertuju atau spesifik kepada ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi kita masuk kepada makna tafsir. Jadi kan kalau kita bedah secara semantik, kata per kata, maka term atau istilah tafsiru ayatil ahkam itu terdiri dari 3 kata, 3 lafal. Yang pertama adalah tafsir, yang kedua al-ayat, dan kemudian yang ketiga adalah al-ahkam ya. Tafsir, al-ayat, al-ahkam. Nah, kita akan membedah kata pertama dari istilah ini, yaitu tafsir. Nah, makna tafsir secara bahasa, mas santri sekalian, mas dan mbak sekalian, itu adalah at-tafsiru fil lughah ma'khudun minal fasri ya. Tafsir itu secara bahasa diambil dari kata-kata al-fasru. Wal fasru al-bayanu, dan makna al-fasru itu adalah al-bayan atau jelas ya, sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang. Qila, sehingga dikatakan al-fasru itu kashful mughti. Al-fasru itu adalah upaya untuk menyingkap sesuatu yang tertutup. Ini secara bahasa. Wat tafsir kashful murad anil lafzil mushkil. Dalam kitab Lisanul Arab dikatakan kata at-tafsir itu upaya untuk menyingkap maksud dari lafal yang belum jelas. Jadi dari secara bahasa saja kita tahu bahwa
kegiatan penafsiran itu adalah kegiatan yang berupaya untuk menjelaskan maksud di balik ayat yang belum jelas atau maksud di balik kata yang belum jelas. Sehingga tujuan daripada kegiatan penafsiran itu adalah agar kita sampai pada maksud dari ayat tersebut atau sebuah penjelasan dari ayat tersebut. Nah, selanjutnya salah seorang ulama kita yang bernama Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan al-fasru itu adalah izharul makna al-ma'qul. Jadi menyingkap atau menampakkan makna yang dapat diketahui. Nah, idzan fat tafsiru lughatan bi makna al-idahu at-tabyinu, ya, al-idah wat tabyin. Sehingga tafsir itu berdasarkan hal ini tadi, izharul makna al-ma'qul, itu artinya adalah upaya untuk menjelaskan atau upaya untuk menerangkan. Itu dari sisi bahasa ya. Jadi saya harap mahasiswa sekalian sudah paham kalau dikatakan tafsir itu apa? Tafsir itu adalah penjelasan. Nah, tafsir kalau dikaitkan dengan ayatul Quran atau tafsir Quran, yaitu penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada seorang pakar tafsir di UIN sana, di UIN Sunan Kalijaga, yang bernama Prof. Khirzin. Beliau mengatakan penerjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya atau hakikatnya adalah kegiatan tafsir dengan cara yang paling sederhana. Karena bagi kita orang Indonesia, setiap ayat Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab berarti dia itu adalah muskil, sesuatu yang belum jelas untuk kita. Nah, sehingga apabila ada mushaf yang meletakkan terjemahan atau menuliskan terjemahan katanya, kata per kata, atau terjemahan dari ayat Al-Quran, pada hakikatnya terjemahan itu bukanlah berarti hanya mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tidak. Tetapi di situ ada upaya penafsiran secara sederhana. Dengan menerjemahkan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, berarti ada upaya untuk menjelaskan makna dari ayat tersebut kepada kita yang memang tidak mengerti atau tidak punya kemampuan di dalam berbahasa Arab. Apalagi ayat-ayat Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab tetapi maknanya sungguh sangat dalam sekali, sungguh sangat luas. Bahkan orang Arab pun ketika ayat itu turun, termasuk para sahabat, itu di antara mereka ada pula yang tidak tahu makna beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih detailnya pada poin yang kedua, yaitu perkembangan tafsir. Nah, itu dari segi bahasa. Kita lanjut pada dari segi istilah. Tentu banyak ulama tafsir tentunya yang mencoba untuk mendefinisikan ma huwa tafsir fil istilah. Apa itu makna tafsir dari segi istilahnya? Saya ambil satu saja yang menurut saya ini cukup komprehensif, komplit definisi tafsirnya, yaitu yang diungkapkan atau yang didefinisikan oleh Az-Zarkashi. Beliau mengatakan at-tafsiru ilmun. Tafsir itu adalah suatu ilmu yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad wa bayanihi wa ma'anihi. Jadi suatu ilmu yang dengan ilmu itu kita dapat memahami kitabullah, kalamullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipahami? Yang dipahami adalah kejelasan dari makna terhadap wahyu Allah itu. Nah, tidak hanya itu, wastikhraji ahkamihi wa hikamihi. Dan juga kegiatan tafsir itu selain untuk ilmu tafsir itu, selain membantu kita atau menjadi piranti alat kita di dalam memahami ayat Al-Quran, juga sebagai syarat atau ilmu yang
membantu para ulama untuk apa? Istikhraj ahkamil Quran. Mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kan berisi al-awamir, wan nawahi, wal irsyadat, ya. Perintah-perintah, larangan-larangan, dan juga petunjuk-petunjuk. Yang mana perlu ada proses istimbatul ahkam. Ya, perlu ada proses untuk menetapkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satu syarat untuk bisa mengeluarkan atau menetapkan, merumuskan hukum berdasarkan ayat Al-Quran, itu salah satu syaratnya itu adalah menguasai ilmu tafsir ini, ya. Dan juga wahikamihi, dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Wastimdadi dzalika min ilmil lughah wan nahwi wat tasrif wa ilmil bayan wa usulil fiqhi wal qiraat. Yang mana dengan demikian ilmu tafsir itu wastimdad itu bergantung kepada beberapa ilmu lainnya. Yang pertama adalah ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bayan, ya. Semua itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa. Lalu ada juga ilmu usulil fiqhi wal qiraat yang wal usulil fiqhi ini ilmu yang berkaitan dengan falsafah hukum Islam, ya. Kemudian al qiraat, ilmu qiraah, ya. Nah, bagaimana kita membaca ayat Al-Quran dengan baik sesuai dengan sanad qiraah, sesuai dengan cara baca yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtaju li ma'rifati asbabin nuzul wan nasikh wal mansukh. Dan juga untuk menafsirkan Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukum dari ayat Al-Quran dan juga mengambil hikmah dari ayat Al-Quran, perlu wawasan pengetahuan terkait dengan asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan, dan juga perlu pengetahuan sejarah, utamanya terkait dengan teori atau konsep an-nasikh wal mansukh. Mana ayat yang hukumnya dihapus atau bahkan ayatnya dihapus dan juga hukumnya dihapus, dan mana ayat yang menjadi penghapus tersebut. Nah, tentu ini tidak akan bisa kita selesaikan penjelasannya karena ini merupakan cabang ilmu tersendiri, ya. Jadi ilmu lughah itu cabang ilmu tersendiri, ilmu nahwu itu adalah cabang ilmu tersendiri, usulul fikih itu adalah cabang ilmu tersendiri, qiraat dan ilmu-ilmu lainnya merupakan ilmu tersendiri. Yang mana memang ilmu ini menjadi sandaran para ulama atau kemampuan yang harus dimiliki agar kita bisa melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Yang menjadi titik poin kita dari pengertian yang diberikan oleh Syekh Az-Zarkashi ini, bahwa ternyata penafsiran secara istilah atau kegiatan tafsir dari sudut pandang maknanya secara istilah adalah kegiatan yang tidak biasa atau tidak mudah. Atau dengan kata lain bahwa tidak semua orang bisa melakukan tafsir, ya. Tidak semua orang bisa melakukan penafsiran. Karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan tafsir. Yang saya sebutkan tadi atau yang berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Az-Zarkashi tadi, itu baru syarat-syarat yang atau pada aspek intelektualitas, kemampuan intelektual. Belum nanti ada integritas moral, bahwa orang yang menafsirkan harus beragama Islam, harus bertakwa kepada Allah. Agar apa? Agar penafsiran yang dia lahirkan itu tidak bertentangan dengan keimanan atau tidak bertentangan dengan syariat-syariat, aturan-aturan di dalam Islam yang telah tetap. Jadi sangat luar biasa sekali, ya. Jadi kita mudah membaca tafsir itu bukan karena jasa kita, ya, tetapi jasa para ulama, yang memang para ulama itu otoritas di bidang itu. Jadi tidak boleh kita sembarangan menafsirkan. Kalau orang sembarangan menafsirkan, maka lahirlah tafsir-tafsir yang menyimpang, tafsir-tafsir yang bertentangan dengan maksud dari ayat itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya para santri mau cari di Google, banyak sekali, ya, berbagai orang yang menyebut dirinya pakar, tetapi kemudian melakukan penafsiran yang tidak sesuai dengan
ilmu-ilmu ini. Sehingga lahirlah penafsiran-penafsiran yang sangat jauh dari Islam. Misalnya ada penafsiran menggunakan teori yang diungkapkan oleh seorang yang pernah heboh itu ya, yang kemudian menyatakan bahwa perzinahan itu legal seperti itu ya. Ada juga penafsiran yang dilakukan oleh orang yang disebut pakar juga, tetapi menggunakan metode di luar daripada metode Islam, yang mana metode itu ternyata bertentangan dengan syariat atau prinsip Islam. Misalnya saja dengan penafsiran itu dia menghalalkan perbuatan penyimpangan seksual seperti LGBT. Nah, itulah bentuk-bentuk penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir. Maka kita sebagai muslim yang baik, para tolabah sekalian, harus dengan hati-hati melihat mana tafsir yang bisa diikuti dan mana tafsir yang tidak bisa diikuti. Dalam hal ini Muhammadiyah itu punya usaha yang sangat luar biasa, baik per individu tokohnya maupun Muhammadiyah secara sebagai organisasi itu sendiri. Misalnya dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri banyak yang melahirkan tafsir, seperti Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Atau mungkin para tolabah belum tahu ada tafsir Al-Hidayah yang disampaikan oleh atau yang ditulis oleh Profesor Sa'ad Abdul Wahid. Beliau masih hidup, beliau juga adalah pakar Al-Quran yang mengajar di UAD dan PUTM. Namun karena sekarang sudah lanjut usia, jadi beliau uzur. Beliau sudah menghentikan aktivitas pembelajarannya. Tapi beliau melahirkan karya tafsir. Itu sebagian atau segelintir dari karya tafsir yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi kita patut berbangga, para santri patut berbangga sebagai kader Muhammadiyah yang dididik di Persada. Atau juga ada juga tafsir yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Atau dengan kata lain, yang diupayakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu tafsir At-Tanwir, ya. Tafsir kolektif yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang sekarang kalau saya tidak salah itu baru keluar 1 jilid. Jilid-jilid lain yang akan insyaallah akan segera keluar. Kenapa lama? Itu menunjukkan bahwa upaya penafsiran itu adalah kerja yang panjang dan kerja yang berat. Karena itu merupakan nanti tafsir itu akan melahirkan pedoman-pedoman agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti akan kita sambung pada perkembangan tafsir ya. Yang untuk menunjukkan lagi-lagi nanti dari perkembangan tafsir ini kita akan tahu, oh ternyata begini toh lahir tafsir ayatil ahkam. Nah itu. Ya, sampai sini dulu mungkin pertemuan pertama kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.